Siapa yang tidak mengetahui alat musik yang memiliki 4 senar ini? Pasti semua orang sudah mengetahui bahwa alat musik 4 senar atau yang dikenal dengan nama bass ini begitu sering digunakan dalam suatu band atau di pagelaran musik. Namun bagaimana sih bila alat musik yang satu ini mempersatukan beragam usia menjadi sebuah komunitas? Penasaran seperti apa keunikan dari hobi yang satu ini? Just sit, relax, and stay tuned on Hobbies and Activities. Nama saya Matius. Saya hobi bermain bass. Halo, nama saya Leo. Hobi saya kerja, karir saya main bass. Nama saya Hanif. Hobi saya main bass. Gue mulai main bass dari tahun 2007. Gue mulai kenal instrumen bass itu dari tahun 2001, sekitar masih di awal-awal SMA lah. Kalau saya kenal bass tahun 2001 pas SMP kelas 1. Jadi waktu itu cita-citanya jadi drummer. Cuman ketemu sama drummer yang lebih jago, jadi saya belajar bass. Kenapa milih bass? Sebenarnya dulu pengennya sih main gitar, cuman ya di band itu butuhnya, waktu ada lowongan band gitu ya, butuhnya basis. Jadi anggaplah kecebur gitu ya, dan ternyata keterusan dan somehow ngerasa bahwa koneksi antara melodi dengan ritme itu justru ketemunya di bass. Jadi bass itu kayak, pada dasarnya bass itu pondasinya kita dalam bermusik. Kenapa milih bass? Karena bass itu ibarat musik itu sayuran dan bass itu bumbu-bumbunya. Kalau musik tanpa bass bagaikan sayuran tanpa garam. Jadi bass itu garamnya musik. Pengalaman unik pas main bass mungkin pas lagi festival gitu ya. Terus pas itu saya mainnya terlalu semangat, loncat-loncat, dan kabel jack bass saya keinjek. Jadi ternyata soundnya hilang ya kabelnya copot gitu kan. Dan saya masih nggak tahu gitu. Terus saya main, kok suara gue nggak ada. Ternyata bass kabelnya udah di lantai. Ya itu pengalaman nggak kelupakan sih. Kalau pengalaman unik, pas saya SMA dulu pernah ikut festival. Jadi ketika lagi main asik, main power gitu, senar paling atas putus. Tapi saya terus main aja sampai kelar. Kalau ngomongin panutan ya, dulu yang bikin saya jatuh cinta main bass itu, kalau dari Indonesia kita punya bass heroes yang namanya Mas Indro Harjodikoro. Itu salah satu panutan saya. Terus kalau dari musisi internasional luar negeri, Abraham Laboriel. Kalau saya dari influence, kalau Indonesia Bondan Prakoso, karena saya dulu pertama lihat Bondan mainnya asik banget, loncat-loncat di panggung, saya pengen kayak dia. Terus kalau luar negeri, Flea, basisnya Red Hot Chili Peppers. Saya jujur aja, pertama kali lihat video dia, saya jadi belajar teknik-teknik bass gitu. Saya suka sama Patutuci lah ya. Basisnya Cikorea kan. Asik dia soalnya. Dia punya tone atau jarinya itu manis sekali lah. Enak denger. Kalau genre, jujur aja saya mungkin salah satu yang nggak apa ya, maksudnya berubah-berubah, dalam artian awal-awal main bass itu suka banget sama genre punk rock gitu ya, metal segala macam. Cuman makin kesini saya makin lebih banyak ke all round, dalam artian ya mulai tahu, oh ini enaknya main Latin, ini enaknya main samba, dan ya akhirnya sih
ujung-ujungnya sih saya nggak bisa bilang saya basis funk, saya basis jazz atau apa, tapi ya all round sih ya, karena memang begitu adanya. Kalau genre, basic saya funk. Funk. Kenapa? Karena funk itu musiknya asik, bisa bikin goyang, bisa bikin happy. Dan satu lagi, funk itu kekuatannya ada pada bass, buat groove-nya, buat lead-nya. Kalau saya untuk gear nih agak-agak, kalau kita nyebutnya di dunia musik gitu ya, gasser. Gasser itu adalah satu sindrom, bilangnya gear acquisition syndrome, gas gitu ya. Orang yang suka beli-beli alat gitu ya. Jadi itu pun ngaruh di koleksi bass saya. Kebetulan yang saya bawa hari ini adalah bass andalan, pacul andalan, yaitu chord bass 5 senar. Kenapa 5 senar? Karena saya butuh senar low B-nya, yaitu tadi karena balik lagi beberapa musik yang saya mainkan itu secara umum adalah genre-genre yang all round, dalam artian bisa apa aja lah, top 40 bisa kalian katakan seperti itu. Jadi saya prefer bass 5 senar. Saya punya yang fretted, ada juga yang fretless, yaitu yang tanpa besi fret gitu ya. Itu enak sih buat main-main yang melo-melo gitu ya. Terus ada juga bass akustik yang benar-benar kayak gitar akustik, cuman bedanya dia adalah dengan scale bass dan senar bass. Lalu ada juga yang terakhir adalah bass pertama saya, masih saya simpan sampai sekarang, itu 4 senar dan itu sudah di custom habis-habisan deh. Nah ya kurang lebih sih saat ini arsenal saya 4 bass itu. Pertama kali bass elektrik dipopulerkan oleh John Entwistle dan James Jamerson di tahun 60-an. Jaco Pastorius dan Stanley Clarke di tahun 70-an, dan Marcus Miller dan Cliff Burton di tahun 80-an. Di akhir 80-an, terlihat perbedaan dalam popularitas bass sebagai fashion digunakan untuk electronic synthesis dance music. Permainan antara gitar dan bass gitar sebenarnya berbeda, namun pada dasarnya adalah sama, yakni memainkan senar atau dawai yang bernada. Akan tetapi, bila kita mau mengulas dan mempelajarinya secara detail dan lebih dalam, akan terlihat jelas bahwa sebenarnya bass dan gitar itu memang jelas berbeda. Bass produk Indonesia itu saya ada ikut beberapa forum di internasional, di luar negeri, forum-forum online gitu ya. Sebenarnya bass-bass buatan Indonesia itu boleh dikatakan memang pangsanya untuk internasional. Jadi even mereka yang di luar Indonesia pun gitu ya, itu mereka pun bilang, jadi saya pakai bass merek A, ini made in Indonesia, dan mereka bahasanya mereka adalah best bang for the buck gitu. Jadi best buy lah, atau istilahnya apa ya, boleh katakan dengan harga segitu udah secara kualitas udah oke, build quality segala macam. Hanya saja memang beberapa persepsi aja. Jadi saya pernah bilang, saya setuju dengan Hanif bilang, jadi kadang-kadang the man behind the can lebih penting. Kenapa? Karena yang menilai kita dari bass kita biasanya adalah sesama basis gitu loh. Audiens nggak akan ngeh bahwa ini saya pakai bass buatan Indonesia loh, oh saya pakai buatan Amerika loh, atau buatan negara mana gitu. Itu audiens nggak akan ngeh ke sana. Justru yang ngejudge itu adalah bass Indo ya. Nah, itu sesama kita sebenarnya. Jadi persepsi sih. Kalau menurut saya pribadi sih bass Indonesia aman lah, oke. Kalau bass made in Indonesia udah mendunia. Karena saya juga ikut forum bass internasional, takbass.com itu. Di sana orang-orang basis-basis di luar negeri sudah mengakui kualitas produk Indonesia. Bahkan mereka mensejajarkan dengan buatan Korea. Jadi kalau di alat musik tuh yang kastanya paling tinggi itu buatan Amerika, terus nomor 2 buatan Jepang. Nah, nomor 3 ini buatan Meksiko, Korea, sejajar. Nah, Indonesia ini sejajar sama Korea, mereka sejajarkan.
kebetulan kalau untuk komunitas bass kita bertiga dari Indonesian Bass Player. Nah, ini saya pakai kaosnya. Indonesian Bass Player ini adalah basically kita adalah komunitas yang maunya kita sih, visi kita adalah mewadahi dan bisa mendukung eksistensinya basis Indonesia. Jadi sebagai lebih pada satu wadah, satu perkumpulan di mana yang kita share positif, kita adain kegiatan baik itu online gitu ya di grup maupun di Instagram itu, maupun offline itu kita adain bebas, atau orang mungkin taunya kopdar gitu ya, bahasa kita bebas. Nah biasanya kalau lagu udah ketemuan ya macam-macam gitu, mulai dari ngomongin gimana cara setting neck, setting sound, sampai senar. Iya, ngebahas tentang senar segala macam. Sebenarnya kalau kita udah terjun langsung atau menggeluti dunia apapun ya, termasuk saat ini bass, itu banyak bagian-bagian atau yang akhirnya kita satu saat ketemu gitu ya, kok senar ini dengan senar ini feel-nya beda, atau kok scale ini sama scale ini beda. Nah itu biasanya yang jadi pertanyaan, dan beruntungnya dengan komunitas ini adalah kita bisa nanya atau dapat jawaban dari orang yang memang punya pengalaman langsung di sana gitu. Kalau dulu ingat pas belajar bass awal-awal yang susah tuh baca partitur. Itu jujur aja itu paling apa ya, mata sampai juling-juling lah kasarnya gitu, karena ngeliatin partitur dan boleh dikatakan akhirnya saya angkat tangan gitu. Jadi modes belajar, skills belajar, teknik-teknik slap, tapping segala macam belajar, cuman pas ketemu toge give up. Mager udah toge. Kalau saya yang paling sulit sebenarnya sama Leo. Jadi baca not balok, baca sambil main dan lancar gitu, nggak ngeja gitu. Kalau kita ngeja kan satu-satu nih, satu nada, oh ini bacanya ini gitu. Nah, kalau not balok yang seharusnya itu kita baca tapi sambil main, sambil jalan gitu, itu susah banget. Harus diulang-ulang, harus latihan gitu. Makanya akhirnya saya bisa baca tapi nggak selancar itu. Akhirnya saya tonjolin di teknik-teknik lainnya yang nggak baca not balok. Teknik bermain bass ya? Waktu itu slap sih, zaman itu. Saya belajar bass waktu itu slap susah banget. Kayak double pluck, double tucking. Ada hammer on-nya juga ya kan. Itu sih menurut saya tingkat kesusahannya waktu belajar. Kalau saya karena memang Senin sampai Jumat saya pegawai swasta gitu, pegawai kantor. Jadi bass ini adalah satu pelarian saya deh dari kesibukan gitu. Jadi dulu memang jujur setuju sama Matius bilang, main bass ini, main musik apapun itu nambah temen, nambah kenalan, nambah wawasan. Kita nggak serta-merta mikir bahwa ternyata musik hanya gitu-gitu doang. Enggak, kita bisa ternyata ini ya itu tadi, wawasan kita nambah jujur aja gitu. Terus ini yang lucu nih, saya jadi belajar bahasa Inggris dengan serius. Kenapa? Karena forum bass dulu di Indonesia tuh hampir nggak ada, adanya di luar negeri. Kalau buat saya, bass itu passion, udah jadi passion. Jadi bass itu karena passion, saya bisa aja nyari duit di situ. Tapi kalau saya prinsipnya gini, hobi atau passion nggak harus dapat duit gitu. Tapi kalau dapat duit itu bonus. Kalau saya ini jadi ada dua masa gitu ya. Masa-masa masih belum menikah, single itu lebih gampang jujur aja. Kenapa? Karena memang semua waktu kita ngatur gitu kan. Ya sama paginya sampai sore kuliah ataupun kerja, malamnya masih bisa ketemu teman-teman yang sehobi, seperkumpulan segala macam, terus masih bisa main bass. Tapi kalau sekarang sudah nikah, ada anak, jujur aja Senin sampai Jumat saya nggak pegang gitu. Jadi saya yang tadi saya bilang, ini bass ini sebagai satu pelarian saya. Jadi baru megangnya Sabtu Minggu gitu loh. Sabtu Minggu itulah saya kasih waktu saya untuk bass-bass saya gitu. Kalau saya prinsipnya hobi itu kapan aja bisa gitu. Kebetulan kerjaan saya juga freelance ya, jadi waktu juga fleksibel.
Jadi kalau saya lagi pengen main bass, saya main bass gitu. Tapi saatnya kerja, saya kelarin dulu pekerjaan gitu. Baru main. Salah satu keunggulan bass gitar yaitu sebagai pemandu instrumen atau alat musik yang lain. Di dalam suatu band setidaknya terdapat satu gitar, bass gitar, dan drum. Keberadaan bass gitar sangat membantu drum dalam urusan tempo. Namun tetap menjaga gitar dalam urusan akord atau kunci gitar secara baik. Bila Anda ingin mencoba belajar bermain bass atau ingin memiliki hobi bermain bass, tidak ada salahnya bila Anda bergabung dalam komunitas Indonesian Bass Players. Karena banyak ilmu, juga manfaat dan pastinya kegiatan positif yang dilakukan dalam komunitas yang satu ini. Paling muda itu pernah ketemu basis umur 8 tahun. 8 tahun itu ngelihatnya kayaknya bass sama dia masih tinggian bassnya gitu ya. Sepantaran. Umur 8 tahun dan itu saya amazed ngelihatnya. Kenapa? Karena maksudnya hari-hari gini gitu ya makin banyak musisi yang dimulai dari usia dini gitu dan itu satu hal yang menurut saya sih keren. Nah, kalau yang paling senior itu saya pernah bantuin bapak itu dia udah umur hampir 50 dan baru mau belajar. Jadi ya udah saya cuman kasih tahu jaga tempo bagaimana ya basic-basicnya karena memang dibilang ini dia bukan buat job atau gimana, dia cuman senang aja ngiringin perkumpulan ya kayak gitu sih. Itu range sih kalau saya bilang nggak ada waktu telat untuk belajar sih sebenarnya. Kalau paling muda saya pernah lihat di YouTube 7 tahun. Itu si ASD ya. Tapi kalau kapan belajar bermain bass, kapan aja. Nggak ada batasan umur sebenarnya. Kapanpun suka bass, pengen belajar, silahkan belajar. Mencarimu nggak ada batasan umur gitu. Menurut saya gitu. Kalau harapan saya dengan dunia perbahasa Indonesia maksudnya semoga makin banyak perkumpulan istilahnya yang seperti IBP di region segala macam. Kenapa? Karena harapan saya kalau memang makin banyak perkumpulan seperti itu, komunitas seperti itu, skill-skill yang tadinya nggak eksis gitu ya bisa mencuat lah ke permukaan segala macam. Karena jujur kualitas musisi Indonesia itu bener-bener nggak kalah sama musisi luar. Hanya saja mungkin kadang-kadang kita ngeliat channelnya gitu ya, channelnya ini musik mana. Nah, salah satu komunitas bass juga seperti itu. Kita itu ada mulai dari dosen fakultas musik gitu ya, memang orang produser yang ngerti rekaman segala macam. Jadi semoga itu tadi seperti visi misi BP, saya juga ngeliatnya semoga eksistensi musisi kita secara umumnya gitu, nggak cuma basis, itu boleh mencuat ke permukaan. Jadi kita bisa lihat banyaknya talent baru segala macam dan ya lebih apa ya, memperkaya khasanah musik kita lah. Karena jujur banyak itu teman-teman saya yang mainnya musik etnik gitu ya. Jadi ada yang musik etnik Padang, musik etnik Aceh, dan itu ternyata ada pakai bass dan alat musik daerah, dan itu wow, dan itu nggak ada di negara lain selain kita gitu. Karena pada dasarnya memang kekuatan kita, kebinekaan kita gitu ya, keberagaman kita, dan itu jadi satu strong point sih buat kita. Jadi ya semoga musisi Indonesia kedepannya lebih cihuy. Kalau biar orang tertarik main bass, sebenarnya yang bikin kamu goyang saat denger musik itu ya bass, gitu. Jadi seringkali gini, makanya tadi awalnya saya bilang bass itu pondasinya. Dia yang menyatukan antara beat dari drummer dengan melodi dari entah itu gitar, piano, vokalis segala macam. Bass ini yang mengkawinkan keduanya. Karena tugas kita sebagai bassis, pertama kita harus tahu tempo. Kalau tempo kita berantakan juga lah band kita gitu. Terus kita juga harus tahu chord, karena kalau kita tabrakan ya rusak juga. Jadi sebenarnya bass itu justru yang megang
peranan di situ. Jadi kalau kamu mau dikatakan apa ya? Kalau bagi saya gitu ya, peran penting saya sebagai bass apa? Yaitu tadi ngejaga agar temponya dapat, tapi chord saya juga dapat. Gitu, dan kamu megang dua hal itu di tangan kamu gitu, bukan karena memang kita harus akui gitu, kalau memang drummer udah tahu tugas dia adalah beat keeper gitu ya, jaga tempo, jaga beat segala macam, tapi dia nggak urusan dengan nada, dengan chord, dengan tone, nggak urusan. Nah, dengan piano, melodi atau vokal gitu, frekuensi mereka udah jelas, frekuensi mereka itu memang range-nya suara kuping manusia gitu ya, memang mereka terdengar melodinya dari sana segala macam. Tapi untuk bass, tanpa kita sadar gitu ya, kita lah yang megang keduanya gitu. Kalau untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia bass, mau belajar main bass maupun kamu sudah bisa main bass tapi mau memperluas apapun skill kamu, pengetahuan kamu, kita undang kamu semua ke Indonesian Bass Player IBP. Kita ada Instagramnya @IndonesianBassPlayer. Kita juga ada line group. Di line group ini kita adakan berkala itu tutor session. Jadi mulai dari bahas gimana cara ngerawat bass kamu sampai scale modes, fingering, teknik-teknik segala macam itu kita kupas tuntas. Juga ada terangkuman tutor-tutor pelajarannya. Jadi macam-macam. Kalau yang boleh saya rekomendasiin ya grupnya adalah Indonesian Bass Player. Kamu boleh cari, nanti minta join aja, nanti kita akan undang kamu ke grupnya, dan see you there.